Kalau terangkan ya, terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus apa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khas. Jika ditakwil itu enggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa mansukh. Lah untuk memastikan nasa mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansukh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansukh, tidak akan dinasah. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fi illallah itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah napa wattaqu yauman turja'una fi illallah. Jadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikire niku Allah ngutus nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila madakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Terus dalikum fisq. Terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah, status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak bener kok muni diikhlaskan, diikhlas nombahin, nggak ada. Itu kan seperti sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nombamu, sementing mulang ikhlas, mulangi rapayu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai apa yuk? Mau diikhlaskan apanya coba? Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok nggak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf itu ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Pancen padha ra isane. Mestine ana dalil al yauma takok mbah niku dzaraf. Ujuk-ujuk dhorof kok ning ngarep ngono cara nahwu coba. Bisa dhorof di depan. Tidak bisa, dhorof itu butuh ta'alluq. Ta'alluq itu mesti mendahului dhorof. Ujuk-ujuk dalil kok al yauma ing dalem iki dina. Ing dalem dari apa? Tapi baru kayak bodho bareng-bareng ya aman wae. Mane bodho kan seneng wong bodho. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ana dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza
Semua pasti ada hikmahnya. Nanti kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek, SPP ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusufi wa antastaqsimu bil asya. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran iku sapa? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, ojo diskusi. Islam wis bakas. KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok ijek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat. Ayatuhu summa fussilat. Fusilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail. Pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris wis gak mikir. Bensin ta solar wis ora mikir. Wong duwe mobil wis alhamdulillah. Pokoke takokane rime blong ta ora ngono tok. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana, sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak ceritani, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Yang kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi bang barokah bodoh itu alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampean wis bodoh lah ora apa-apa wis. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodoh wae. Dadi aku muni bodoh kalimatu madkhin ora kalimatu dzammin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukumku ora penting, sing penting hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedheki. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno ya ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan ya uzawi juga alama amarakawu bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mantel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho itu kan artinya kan uzawi juga alama amarakawu bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakim bima'ruf, nak masyarakat dia terus, au tasrihim, nak tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan, sing apik. Pegatan apik orang bawa dunia, orang tak dunia wis pegatan. Coba ora habis ngetakno dunyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebakas. Tapi barokah ora paham. Amin amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho apa wong barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Kowe tak kawekno sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik mesti nikah terus
Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Lah tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngentekno donyane sik. Nah, karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kafir ya hanya dua itu. Kalau nggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang, dia diomongkan dulu di depan. Loh, di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis, kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Enggak nang orang pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah, seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kulo bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetap bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayu nek bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amn. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu wa tusya fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayuna lam yazlim nafsah. Wah, kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh, itu ndak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Ndak maksudnya bukan zalim wa tusyak fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayangno wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu anggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksud. Seneng dunya nggih ngoten. Zaman sahabat, banyak sahabat sing seneng dunya. Tapi wong soleh, senenge dunya juga perangkat kebaikan. Wong syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunya iku ya ora ep. Wong perangkat kebaikan. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan.
Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu nggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu nggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan nggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu udah harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sampean ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Ya, tapi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama, itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassaral Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka, kiai ku ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zina linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng donya kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid. Aku seneng nak ngaji, aku ngaji wakeh. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong oleh nafsiri. Iya, ben sing salam template akeh. Jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame, alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin. Tapi sekarang kan muni, aku laris pengajianku, wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet, soalnya zaman akhir ruwet, tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon, santai mawon. Iya kan? Kabeh itu kersane apa? Bon niku tentang ilmu sosial, boleh mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah iku darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloke ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu biasanya kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70, 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba, wong karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga
Wong dinaudzubillah. Ciri utama barang haram itu dinaudzubillah. Naudzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya ya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi. Baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih. Nah tukaran kan di... Terus kita yang jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet duit. Jare sing utang, murian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, bantah-bantahan teng ngarep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nak ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok milih yo pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah yo pedetku biasa iku cara ora mbok utang, wis ndek anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luwes kok kandha. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku sak miliar. Nak kelas kabupaten jek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000, 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Ane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwat. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak merondone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serasa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu wis pegat ta urung? Urung lek Gus, lumayan nggo cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung dadi kiai. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni, wis jajal gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak wamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran niku paling anti iku fatadzaruha kal muallaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak mung ngono. Aku dongaku ora pati mandi lah, tapi nak ndongakno mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang jelas.
Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena dia mau butuh cadangan to. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis yo moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu, aku sing pusing, mesti ditakoki hukume. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah wis 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Terus banget. Nane kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Kemudian urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak mau. Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Jek, iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram." Ternyata ya untuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba, riba iku ya mergo den. Saiki sing utang ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya? Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak, maksudnya dari satu kampung, itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira itu? Ono stone iku berarti wong kusuk. Ampun, weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ono. Dari iki ora ono. Jek ono 10. Ono. Pirang persen.
Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo.